masih rohaki diharoroni Tuhanku songonani doknai sai mardongan olok-olok urian managam ho marana damang dainang na ni holongan di bagasan ngora Tuhata Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu madihita. Andorang sudah mulai ibadah tadi bagasan sadarion. Martang yang mahita di bagasan rohat tabe. Martang yang mahita. Amin. Taparade mendetesan bukuende nomor tolu ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong di bagasan guarni debata ama dohot guarni anak ma Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ay na mangulu dohata ni debata jala margogo mangula jala tumajom sian sandok podang si dua baba jala manurusi doi rasi-rasa disirang hosa dohot tondi akaringrik pe dohot utok jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say tugu-tugu jala rajai marohanami marhite tondimi, asa olo hami menangihon dohot manjalo hatam, say paut mahatam di bagasan rohanami, asalam imbaru jala lambadia rohanami, say urupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu, Tuhan Yesus Kristus, asa jupang hami hangoluan saleleng nileleng na. Amen. Hundul mahamo. Taparade mendeta san bukende 310 sia ayat sada dohot ayat 2. Unang tarlalap di hata tulus sigop jambarmi dang dapot ho hasonangan molo godang sabatmi ipetos to siluhut na namang gugay rohami artana godang nasangap sabat na cor budohi unang tarlalap di hata tulus sigop jambarmi dang dapot ho hasonangan molo godang sabatmi unang lilian di dalam tujuh toktong surgoi ay nang radedo hinganan di bain Tuhan tadisi unang ponsa rohamuna pos rohamu lautusi ay toguon na hamuna tulambung ni amahi unang lilian di dalam tujuh toktong surgoi ay nang radedo hinganan di bain Tuhan tadisi Tangihon hamu patik ni debata di parminggu tadi bagasan sadarion ima patik na parjolo dohot lapatan patik na parjolo ahudo jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam dia do lapatan ni ondo ikon umbiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasana adong atong rap rimahita mangidugu tuadupan di debata lahu mangulahon nahom bartu patik nai ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon nahom bartu patik me amen. Taparade mendeta sian bukende nomor 183 ayat sada. nang jupang
rap rimma hita jongjong. Tapaunduk jala tapaserep marohata, tato putih madusata nagodang itu adopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asin roham na gudang ido. Saya asima roham mida sanduk bangso nami, saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami asam muba roha dohot pangalahon nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangoluhami. Amin. Atong tabigi mabaga-baga ni debata taringot tuhasaan ni dosata. Songod sitong na mangoluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hak kumidah matian ni parjahat. Na lomodor hak kumidah mulak ni parjahati tumadik kondalanna. Asa mangolu ibana. Hasangapon mandi debatana di ginjang. Amin. Hundul mahamu. Taparade mendetasan bukende nomor 120 ayat sada dohot ayat 2. Tabegi mahata ni debata turpuk di reminggutta sadarion imana tersurat di Yohanes 6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35 di atas judul Roti Hidup. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materinya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga
dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian bunyi firman Tuhan. Martua do halak matumangihon hata ni debata jalano peopsa. Amin. Taparade mendet tesen bukende 500 sada ayat sada. Togu Jesus tondiki nagalehi asa unang beau kanggu di panogu onai maradian doro aku molohu haposi nang sitau non di pasonggo sai zonok do tuhaki nang sitau non di pasonggo sai zonok do tuhaki. Rap rimah hita jongjong tahatindakon mahata porsiotai songon na dihatindakon dongata saha porsion di sendok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tubuhon ni si Maria na gabi-gabian sian tundi parbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na matarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuan watoro dong ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahun dulu samun debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jala adong sadahuria na badia wuri hatopan halak Kristen akan nabadia dohok dia sesaan ni dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulusog daging halak nong mate dohok dihangoluan na sora suda. Amen. Hundul mahamu panggatin itikting dihita di bagasan parminggota sadarion na parjolo mengenai kelanjutan ibadah ta amanginang tapai mama informasi sian majelis marhite-hite grup WA na adong di wekta masing-masing na paduahon persembahata amanginang samdarion boima tasitor marhite bendahara huriata masing-masing manang na tu situa wekta be mau lihat ya mak inalahu manomo hata ni debata hita di parmenggota sadarion taparade mendeta sian bukuende nomor 750 sia ayat sada dohot ayat 2. Si Parma
kang uluani di bandoto di kisio di hasonangani. Asini roha doho damena sumurung nasian debata amata imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu di naum bigi hatana di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Kurian itu Tuhan damang dainang nania holongan di bagasan goari Tuhata Yesus hatani Tuhata na sahatu hita di mingguta sadarion. Ima nanienet sian buku 2 Raja Bidu 4 ayat 42 sahatu ayat 44 uja hamima di bagasan bahasa Indonesia. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ulah masakna taulop koma marhite endeta. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kalau kita perhatikan banyak sekali mujizat-mujizat yang dilakukan Elisa di tengah-tengah pelayannya di dalam kehidupan bangsa Israel. Salah satu kalau kita perhatikan ayat sebelum Nats ini, Elisa memberikan mujizat kepada keluarga janda yang memberikan minyak sehingga lunas semua hutang-hutang janda, dan janda itu tidak menyerahkan anaknya lagi menjadi budak. Kemudian kalau kita perhatikan ada keluarga yang kehilangan anak, kematian anak, dan Elisa membangkitkan anak tersebut, dan banyak lagi mujizat sebelum dan sesudah Nats ini diberikan kepada kita. Terus pada Nats ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Elisa memberikan 100 orang makan dengan materi yang akan dimakan tidak cukup dan tidak mungkin mengenyangkan 100 orang. Tapi jelas dalam Nats Ita bahwa Elisa bisa memberikan mujizat dengan kuat kuasa firman Allah. Dia bisa memberikan makan 100 orang dengan hanya 20 roti hulu hasil dan jelai yang dipersembahkan orang-orang yang datang dari Baal Salisa. Nah, kalau kita perhatikan dalam Nats ini ada sesuatu yang perlu kita renungkan sebagai hamba Tuhan. Kalau kita perhatikan, Elisa itu adalah tongkat pelayanan yang dilanjutkan dari pelayanan Elia. Dan Elisa itu sampai 8 tahun
bekerja untuk mendampingi Elia, memberitakan dan memberikan mujizat serta memberitakan firman Allah di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, kata Elisa kepada muridnya, bagikanlah kepada orang banyak. Lalu jawab muridnya, bagaimana mungkin dengan sedikit roti ini, hanya 20 roti jelai, memberikan makan 100 orang. Tetapi Bapak Ibu, perhitungan manusia ternyata tidak sama dengan perhitungan Allah. Logika manusia yang tidak mungkin kenyang 20 roti dengan 20 roti, tapi dengan firman Tuhan bahkan masih ada sisanya. Dan perhitungan dunia memang tepat. Tetapi bagi Allah jelas dalam hati tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan ternyata cukup untuk mereka makan dan ada sisanya. Elisa percaya bahwa Allah akan bekerja dan memberikan yang terbaik bagi pengikutnya sehingga semua bisa menikmati berkat Tuhan melalui makanan. Kalau kita buka juga epistel tadi yang sudah dibacakan dari Yohanes 6, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Apakah itu mungkin? Jelas tidak mungkin. Tapi jelas dalam nats ini baik Elisa, baik Yesus memberikan mereka makan, bahkan ada sisanya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari berbagai mujizat itu, mari kita lihat betapa baiknya Allah memelihara umatnya. Sesuai dengan tema kita pada minggu ini, Allah memelihara umatnya. Allah memelihara bangsa Israel dalam setiap perjalanan hidupnya. Apakah mungkin bangsa Israel yang tidak bertani berjalan dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan namun bisa makan, bahkan cukup selama perjalanan apa yang harus mereka konsumsi? Apakah itu mungkin? Tapi yang jelas mereka dicukupkan dengan manna, mereka dicukupkan dengan daging, dan bahkan mereka disertai untuk menghadapi setiap tantangan yang mereka hadapi di dalam perjalanan. Karena itu Bapak Ibu, dengan singkat apa yang dapat kita pelajari dan apa yang dapat kita renungkan melalui nats pada minggu kita pada hari ini, sesuai dengan kenyataan yang sudah dijalani oleh Elisa, dan apa yang sudah dinyatakan, dinubuatkan, bahkan diwujud nyatakan dalam Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Ternyata dengan nats ini kalau kita perhatikan, orang yang datang dari Baal Salisa, mereka memberikan hulu hasil dan mereka menghitung berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, sehingga berkat itu dibagikan bagi orang lain. Karena itu yang pertama, jangan egois dengan berbagai berkat Allah yang ada dalam hidupmu. Karena engkau, kita, dan semua orang percaya adalah sebagai saluran berkat. Kalau saluran itu kita renungkan atau kita bayangkan sebuah saluran, kita bayangkan sebuah pipa yang berjalan dari gunung ke desa. Kalau pipa itu dibuka di desa, tentu airnya akan mengalir dari gunung. Tapi kalau pipa itu disumbat di desa, airnya tidak akan datang dari gunung. Demikian juga berkat Tuhan sangat mengalir, berkat-berkat dalam kehidupan orang yang percaya. Berkat dari atas juga akan selalu mengalir dalam kehidupan orang yang percaya. Dan orang Baal Salisa ini sadar dan yakin dengan apa yang mereka berikan kepada Elisa. Mereka sudah memberikannya kepada Allah. Apa yang sudah mereka hantarkan sebagai persembahan hulu hasil, itu menciptakan dan keyakinan dalam hati mereka bahwa dengan pemberian hulu hasil, Allah juga akan melimpahkan berkat dalam hidupnya. Dan keyakinan mereka bahwa mereka sebagai saluran berkat dan membagikan berkat itu kepada setiap orang, bahkan kepada pelayan-pelayan Allah.
mereka yakin akan menjadi sumber berkat juga dalam kehidupan mereka. Yang kedua, ternyata setelah orang Baal Salisa memberikan berkat itu, persembahan itu kepada Elisa, Elisa tidak egois. Seandainya diberikan seseorang kepada saya dan saya yang langsung simpan ke kamar untuk saya pergunakan sendiri, berarti itu menjadi hak saya, sama dengan Elisa. Tapi Elisa dalam nas ini tidak egois. Dia tidak menyimpan, tapi justru dia berkata, bagikan kepada semua orang yang ada. Dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri, tapi dia membagi-bagi kepada setiap orang yang hadir, sehingga sama-sama menikmati berkat Tuhan yang mereka terima pada saat itu. Karena itu yang pertama ini Bapak Ibu mengingatkan kita dan menegur kita, jangan simpan, jangan nikmati sendiri berkat Tuhan yang diberikan bagimu. Tapi berikan jugalah orang lain, sehingga orang lain juga bersyukur dengan berkat Tuhan yang sudah engkau terima. Yang kedua, dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, jangan berfokus kepada logika manusia. Murid Elisa tentu marsak. Aibu ada mungkin 100 liano kumangan 20 roti. Totu marsak murid Elisa. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin Elisa ini cukup. Tapi Elisa berpikir bahwa apa yang dia pikirkan itu memang benar logika manusia. Tapi di luar logika manusia, Allah berfirman, mereka akan cukup dan mereka akan dikenyangkan. Karena Allah bekerja dalam setiap apa yang dikerjakan oleh orang percaya. Sehingga memang benar 100 orang bisa kenyang, bahkan masih ada sisanya. Karena itu ya dari yang kedua ini Bapak Ibu, apa yang perlu kita renungkan. Kita harus menyadari dalam setiap persoalan kehidupan, bahkan dalam kemiskinan kita, dalam kekurangan kita, dalam ketidakberdayaan kita, yakinlah bahwa Allah bekerja di atas logika manusia. Yang tidak mungkin bagi manusia bisa mungkin bagi Allah. Yang tidak bisa menurut manusia, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu di atas logika ada kuasa Tuhan yang bekerja. Ini yang kedua. Kita yakinilah dalam setiap masalah persoalan kehidupan kita, bahkan dalam menghadapi COVID sekarang, kita yakinlah bahwa Allah bekerja dalam setiap perjalanan kita. Bahkan untuk menghadapi COVID pun kita tidak akan pernah kalah, karena Allah bekerja dalam hidup kita untuk mengalahkan. Karena ketidakmustahilan bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, yang ketiga dari nats ini boleh kita ambil untuk kita renungkan bahwa orang yang menyalurkan berkat Tuhan berarti siap menerima berkat selanjutnya. Orang yang menerima berkat Tuhan kemudian menyalurkannya berarti orang ini siap menerima berkat selanjutnya. Tapi orang yang tidak mampu menyalurkan berkat Tuhan dalam hidupnya berarti dia tidak siap untuk menerima berkat selanjutnya. Kalau kita perhatikan Elisa di sini, memang dia menyalurkan apa yang dia dapatkan. Dan jelas dia sudah siap untuk menerima berkat Tuhan selanjutnya dalam menjalani misi yang sudah dipercayakan Allah dalam hidupnya. Karena itu kita pun bahwa kita harus mampu menyalurkan apa yang ada pada kita, sehingga kita benar-benar mampu memberikan yang terbaik bagi orang lain sesuai dengan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Makanya sering kita renungkan, bahkan kalau kita pikirkan, bahkan kalau kita pertanyakan dalam hidup kita, siapakah yang paling berbahagia? Mereka yang menerima daripada mereka yang memberi.
isema na paling berbahagia nama jalo manang nama ngalehon. Jelas kalau dari firman ini yang paling berbahagia bukan mereka yang menerima, tapi justru mereka yang memberi. Karena itu berikanlah yang ada padamu dan sadarilah itu, karena itu sudah engkau terima dari Tuhan, dan salurkanlah itu menjadi kebahagiaan banyak orang yang ada di sekitarmu. Kemudian yang keempat, orang yang menyalurkan berkat Allah adalah orang yang paling berbahagia dalam hidupnya. 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan, Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Ternyata apa yang Allah berikan itu, apa yang Allah titipkan itu menjadi berkelebihan dalam pelbagai kebajikan, bukan dalam berkelebihan dalam berbagai harta kekayaan, tapi berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Justru dalam masalah harta, Paulus berkata berkecukupan. Tapi dari kebercukupan ini setiap orang percaya harus mampu berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Karena itu Bapak Ibu, orang yang menyalurkan berkat Allah memang adalah mereka orang yang paling berbahagia, karena mereka masih mampu membahagiakan orang lain. Bahkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya bisa saja mengorbankan kebahagiaannya demi orang lain. Bahkan kehidupan orang percaya dituntut mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu kenyataan apa yang terjadi, maaf bagi Bapak Ibu yang sering ke pesta, biasanya kalau dibagi nasi, saya sering perhatikan orang Batak dibagi nasi, piring pertama itu langsung tertuang ke tandok. Di tandok sudah ada plastik. Bahkan mungkin datang lagi piring kedua, masuk lagi ke tandok. Kemudian datang piring ketiga, baru untuk dimakan. Coba kita perhatikan. Bahkan dalam kehidupan orang Batak, dia memikirkan untuk dia makan nanti sore. Padahal pemilik pesta sudah mengukur sekian banyak untuk makan. Tapi satu orang ibu kalau masing-masing bawa tiga piring di tandoknya, apa yang akan terjadi? 3 mahita halak batahon, meila par pesta ati. 3. Hanya untuk padahal nanti sampai di rumah, mulai dia lang anak lah puji Tuhan. Ulu dilihat tuh pinahan. Kasihan kita orang Batak. Dia justru mengambil, berpikir untuk mengambil, dia tidak berpikir untuk memberi. Tapi orang yang berbahagia akan selalu berpikir apa yang harus saya beri, bukan apa yang harus saya terima. Sederhana. Hidup orang Kristen dengan berkat Tuhan sederhana. Orang Kristen yang percaya akan berpikir apa yang akan saya beri, bukan apa yang akan saya terima. Jemaat yang betul-betul menjadi jemaat yang dewasa adalah berpikir apa yang akan saya beri kepada gereja, bukan apa yang akan saya terima dari gereja. Itulah jemaat yang paling berbahagia. Mereka memberikan yang terbaik, bukan mengambil yang terbaik. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, apa yang menjadi pesan bagi kita melalui nats ini? Bersama Allah ternyata segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi
apapun yang kita hadapi, yakinilah bahwa Allah tidak akan pernah mempermalukan kita, Allah tidak akan pernah membiarkan kita, dan Allah bekerja menciptakan yang terbaik bagi kita, bahkan dalam keterpurukan kita, dalam ketersiksaan kita, dalam persoalan kita, dalam penyakit kita, Allah tahu yang terbaik dan Allah mampu menyelesaikan segala persoalan itu, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Allah akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan setiap orang percaya. Dan Lukas 1 ayat 7 berkata, yakinilah bagi Allah semuanya akan baik-baik saja dalam hidupmu. Karena itu, maukah Anda percaya dan mempercayakan diri kepada Allah? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita mau percaya dan mempercayakan diri kepada Allah, yakinilah setiap orang yang menjalani kehidupannya, Allah akan bekerja menata hidupnya menjadi orang yang paling berbahagia dan orang yang paling bersyukur, memuji, memuliakan Allah. Karena itu Bapak Ibu, dari nats ini mari kita renungkan kembali apa yang menjadi tekanan baik kita melalui apa yang disampaikan firman Tuhan. Yakinilah bahwa Allah memelihara engkau. Yakinilah bahwa Allah memelihara anak-anakmu. Yakinilah bahwa Allah memelihara perjalanan kehidupan keluargamu. Dengan meyakini itu, tentu engkau harus berbuat yang terbaik bagi setiap orang, karena itu yakini pula bahwa Allah bekerja melalui segala tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, karena ketidakmustahilan bagi manusia bisa Allah kerjakan menjadi sesuatu yang terindah dan yang terbaik bagi Allah untuk manusia. Karena itu, maukah Anda percaya? Kalau Anda mau percaya, percayakanlah dirimu kepada Allah, karena Dialah yang memelihara engkau. Amin. Taolop pun marhite endeta. Martang yang mahita. Pinuji pinasanga maho ali Tuhan debata idenggan ni basam namanggandai ragam ni silas ni roha ina mandalani ari-ari ni ngulunami. Marhiti-hiti hatam di bagasan tikyon di paingot kohami. Hodo na majaga memelihara ngulunami. Bahkan dalam masalah kebutuhan hidup icukup kon hodo hami. Songon si Elisa marhiti-hiti huasomu mangalehon 100 halak mangan, marhiti-hiti 20 roti. Songon Yesus na mangalehen 5.000 halak, marhiti 2 ikan, dohot 5 roti, dohot 2 ikan. Atong mauliate matuhan ajari pargoy mahami, aso memahami, disudi ari-ari ningulunami, di patupahodo, igadday hodo, ragam niya kasilas ni roha. Baka dohot kebutuhan hidup diganday hodo di bagasan ngulunami. Atong marhite-hite ajari pargoy mahay makkamuliate honi. Songon si Elisa dada egois ibana di pasu-pasu na pinasahat mi. Alay dibagi do tuak ka na toropi. Atong hami ulang palos egois hami dia ka pasu-pasu na pinasahat mo di hami.
Ajai pergoi mahami inalah mabagido takadongan nami. Tarlumobi akana menderita akibat ni masa-masa COVID si saunari. Asa marsi tolongan hami sama hami, termasuk di kebutuhan hidup. Ajai pergoi mahami Tuhan mangetongi dengan basamu, songonjol manarosian baal salisa, na mempersembahon na dumenggan tunaposomi. Hami pe ajai pergoi hai mangetongi dengan basamu. Asa tarpasahat tami na dumenggat tuho, marhite-hite sude panggul miton ningulu nami. Ajai pergoi mahami Tuhan, asa porsea hami. Dohot maporseahod diri nami tuho, ina mandalani ari-ari ningul nami. Nang pegodang akah na hami adopi, tantangan persoalan bahkan penyakit, huboto hami, nadumenggan do si benomu di hami. Akke dada adong naso mungkin diho. Atong ajay porgoy mahay musiali Tuhan, inalaho patupahon na dumenggan maroponak kandongan nami. Jalahami pe gabi saluran ni pasupasum, mardopon akadongan nadong di huliang nami. Atong mauliati matuhad di hatam, ajari porgoy mahay mga tusisa, tarluboy magkangulhotsa. Asa marhiti-hiti hatamon, lamar sanga marmulia guarmu, ina mandalani ari-ari ningulu nami. Murpasu-pasu masu di ruas ni huriam, nadong di GKPA Batamon. Gandai ragam silas ni roha, pasu-pasu na niulahon di huta dot di balian. Asa dong pakilo batakas solong mitong-atongan ni keluarga, tarlumubilah mamuji pasangapun guarmu nabadia. Pasu-pasu masu di ianak ko ni ruas ni huriamon. Pada usian pamratahi-tahi ni sibulis. Patudu dalan aka sibulusonna inalah humaniti masa depan na masing-masing. Terlebih Tuhan dina masa di bagasa sitikion, aka sahit na dong di portibion. Padau sudi ruasmu GKPA, sian aka parsahitoni. Padau sudi aka na porsia tuho, sian aka penyakit na masa isaon nari. Asa marhiti-hiti margogo, lahu mamuji pasangapun guarmu nabadia. Atong mauliati ma ali Tuhan Yesus saat tuho mahami. Amin. Atong namang dainang ta puji matuhata marhite-hitende nomor 312 jali soma tapapungu peliata. Raprima hita jongjong.
Tapasama pelea tau tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Hodo haruan ni saluhut sileho-leho na denggando na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat kami masya nilon mitu hami pelian nami tuho. Si jalo may kabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siyang hami pelianon pati bulkon harajaw mo itong atongan ni Huriam. Doho di Portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tondim. Asalam utanda hami kodang sileho-lehon mitu hami. Asalam girgir hay mandok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Ginjang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Ginjang. Leo matuhami saderon hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, ulang kami tokihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di bagasan dame jalo mapasu-pasu nasihat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Isondakot Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Idopakot Tuhan debata mabohina tuho jana dipasaur madamena tutondimu. Amin. Damang dainang na diahulungan di bagasan kuarni Tuhan ta Yesus. Mauliate ma di parsaurata di bagasan kebaktian minggu na tapatupa di bagasa sedarion. Say marsanga mau gori Tuhan ta marhite-hite parminggota. Atong hami na martugas di bagasa sedarion pasahaton. Selamat hari Minggu madihita saluna. Tuhan Yesus ma